الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khalilun. Ballagha risalah wa adda amanah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian sirah Nabawi. Kita sampai pada bab atau pada peristiwa Nabi SAW sudah sampai ke kota Madinah dan menetapkan tempat yang akan dibangun Masjid Nabawi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang menunjuk tempat itu melalui unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari untanya dan Rasulullah pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari karena rumahnya kebetulan rumah yang paling dekat dengan tanah yang rencana mau dibangun masjid, ya. Itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian Nabi SAW pun tinggal di situ dan kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari ini tinggal bersama istrinya dan kebetulan juga rumahnya tingkat, ya, rumahnya tingkat. Karena rumahnya tingkat, akhirnya Nabi SAW pun memilih tinggal di bawah dan Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya tinggal di atas. Namun Abu Ayyub dan istrinya ini merasa tidak nyaman, ya, tinggal di atas karena kalau dia ke atas itu nanti khawatir kalau dia melangkah atau berjalan di atas lantai 2 itu berjalan di atas kepalanya Nabi SAW, ya. Maka kemudian beliau akhirnya pun menemui Nabi SAW. Enggak terlalu batu mas. Cukup. Baik. Akhirnya karena terus-menerus khawatir, tidak enak kalau kemudian beliau berada di atas kepala Nabi SAW dan Nabi di bawah. Beliau bilang sama Nabi SAW, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi inni la akrahu wa a'udhimu an akuna fawqaka wa takuna tahti faqul anta fil ulwi wa tanzilu nahnu falakunu fis sufri. Ya Rasulullah, saya tidak enak, ya. Saya merasa benci, saya merasa tidak enak kalau kemudian saya berada di atas Anda, ya. Maka hendaklah, ya, engkau berada di atas, saya di bawah, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi bilang, ya Abu Ayyub, as-sufru al-faqu bina wa biman yaksana. Wahai Abu Ayyub, kalau saya ke atas, kalau nanti ada tamu, susah, ya. Naik turun, kan begitu, ya. Sudahlah, biar saya di bawah saja, kamu di atas, tidak apa-apa. Terserah. Akhirnya pun ke atas lagi ya, Al-Ansari. Tapi kemudian terus pas ketika suatu malam, ya, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya sedang suatu malam kemudian Faraqadin kasar hubbun nafihi ma'am. Suatu hari ada semacam bejana yang terbuat dari tanah
karena tidurnya itu pakai selimut, maka selimutnya itu diambil untuk memeras air yang pecah tadi supaya nggak netes jatuh kena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian karena terus-menerus gak enak dan sebagainya, dan terus beliau memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau pindah ke atas, Abu Ayyub ke bawah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima permintaan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke atas, Abu Ayyub Al-Ansari pindah ke bawah. Ya. Maka kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke atas, maka Abu Ayyub akhirnya kalau ada makanan terpaksa naik ke atas, kan begitu ya? Karena beliau juga tak sopan, tak enak kalau menyuruh Nabi turun ke bawah. Akhirnya Abu Ayyub saking hormatnya kepada Nabi, akhirnya mengirim makanan ke atas, ya, mengirim makanan ke atas. Qulna nas'alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-asad. Aku mengirim makan malam ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas, gitu. Fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a asabihi fa akanna minhu nabtaghi bidzalika al-barakah. Jadi Abu Ayyub mengirim makan malam ke atas. Dan sengaja Abu Ayyub Al-Ansari ini ngirim makanan agak banyak makanannya, ya, agak banyak makanannya. Maka kemudian sama Nabi ya diambil secukupnya, nggak dihabisin. Ini umpama satu mangkok besar, satu piring besar gitu ya, diambil sama Nabi, kemudian dimakan. Ini masih ada sisa. Maka kemudian radda alaina fadlahu. Nabi kemudian mengembalikan sisanya. Tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a asabihi. Maka aku pun mengambil juga sisa yang kena tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Paham ya? Sisa makanan yang tadi itu bekas keruannya Nabi itu diambil sama Abu Ayyub sama istrinya, kemudian dimakan sama Abu Ayyub bersama istrinya. Fa'akan Nabi mulak tadi bidzalika al-barakah. Saya memakan itu dengan mengharap barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berkah ya, sudah pernah kita sampaikan. Rambutnya kalau potong diambil bawa pulang, berkah. Kalau Nabi Muda belum nyampe ke tangan sudah diambil, diusap-usapkan, berkah ya. Dan sebagainya ya. Air keringat beliau ya, diambil, diusap-usapkan, berkah. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa ya. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa ya. Karena udah Nabi itu pernah menyembuhkan mata Ali atau ta'ala yang sakit kan gitu. Itu semuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua badan beliau semuanya berkah ya, semuanya berkah ya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain belum kuat. Ini bisa Ibu Andres. Baik. Bahkan kemudian suatu hari Abu Ayyub pun menghidangkan lagi makanan. Bahkan ja'ala fihi basra al-suman. Kemudian aku menghidangkan lagi makanan yang di dalam makanan itu ada bawang putih maupun bawang merah. Ya. Bawang merah, basra itu bawang merah, suman itu bawang putih. Faraddahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam ara liyadihi fi asar. Nabi pun mengembalikan makanan tersebut. Jadi makanan ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Kemudian ketika selesai makan, makanan itu dikembalikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada bekasnya dimakan. Nggak kayak pertama, kan pertama ada bekas dimakan. Nah ini ada bawang merah, ada bawang putih, nggak ada bekasnya dimakan. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari tanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanya, "Radatta asaka wa lam ara fihi mawdi'a yadika, wa kunta idza radattahu alaina tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a yadika." Ya Rasulullah, kamu kembalikan makan malam tadi itu dan saya tidak melihat bekas tangan. Padahal
Tadi kemudian memakan bekas daripada tanganmu tadi mengharapkan barokah. Tapi sekarang nggak ada bekas makanan itu, nggak ada bekas diambil makanan itu. Fama akal minhu, apa yang menghalangimu untuk memakan makanan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, inni wajadtu fiha riha hadhihi syajarati wa ana rajulun unaji. Saya mencium bau bau pohon ini. Ini bau pohon, bawang merah maupun bawang putih. Wa ana rajulun unaji. Sedangkan aku ini orang yang sering ngobrol sama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril gak suka ada bau ini. Paham ya? Dan malaikat Jibril gak suka bau ini. Bau apa namanya ini? Bawang merah, bawang putih. Ya? Bawang merah, bawang putih. Ya? Maka itu alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Ayyub haram dua, ya Rasulullah, apa itu haram? Ya, walakinni akrahu, ya, walakinni akrahu. Tidak haram, cuma aku tak suka. Ya, karena Nabi itu sering bermunajat, sering ngobrol sama malaikat Jibril, dan malaikat tak suka mencium bau tersebut. Ya. Tapi ini khusus bawang yang memang belum dimasak. Ya. Bawang atau kunyah, ya. Nah, dikunyah itu kalau baunya tak enak, jangan ke masjid. Ya. Jadi Nabi SAW pernah ke masjid itu ada orang bau putih, bawang merah, suruh keluar sama Nabi SAW. Tapi kalau kemudian sudah dimasak, jadi nasi goreng, jadi apa macamnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Kalau tuh habis makan kemudian gosok gigi menuju masjid, nggak ada masalah juga. Yang penting tidak menimbulkan bau yang kurang sedap di masjid, karena itu tidak disukai oleh malaikat. Ya. Jadi malaikat itu dia merasa tersakiti kalau manusia itu tersakiti dengan sesuatu. Ya. Kalau manusia yang tidak enak dengan bau-bau yang tidak enak, malaikat pun akan merasa tidak enak dengan bau-bau itu. Nah, kalau manusia kemudian enak dengan bau tersebut, maka malaikat pun enak dengan bau tersebut. Itu cirinya. Ya. Maka kemudian kita harus memakai sesuatu yang kalau kemudian masuk ke masjid dengan bau-bau yang memang itu disukai oleh malaikat. Ya. Baik, sama juga. Kemudian akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari kurang para sahabat yang lain ya, juga sering kirim makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 3 hari itu ada 3 atau 4 orang yang kirim makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Para ulama menyebutkan bahwasanya beliau tinggal kurang lebih 1 bulan ya. Beliau kurang lebih 1 bulan ya. Karena nanti bangun masjidnya di situ. Kemudian rahimahullah, di sini ada 1 bab, ya, bab lompat jauh ke atas, tapi ini masih berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ikramu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li Abi Ayyub. Ibnu Abbas itu sangat memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari. Kisahnya begini. Jadi jauh semeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ya. Jadi Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali. Ya. Abu Bakar itu 2 tahun, Umar itu kalau tidak salah 10 tahun, 10 tahun atau 12 tahun. Utsman itu kurang lebih 8 tahun. Ya. Itu berarti sudah sekian puluh tahun jalan. Abu Ayyub Al-Ansari ini masih hidup. Ya. Umurnya agak panjang, ya, 9 bulan lebih. Kemudian pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang jadi gubernur di Basra, ya, yang jadi gubernur di Basra itu Ibnu Abbas, ya, yang jadi gubernur di Basra itu Ibnu Abbas. Kemudian suatu hari Ibnu Abbas ini mendengar Abu Ayyub Al-Ansari ini datang ke Basra, ya. Abu Ayyub Al-Ansari datang ke Basra. Maka kemudian mendengar Abu Ayyub Al-Ansari ini datang ke Basra, maka waqala lahu, ya, la asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memperlakukan kamu wahai Abu Ayyub sebagaimana kamu dulu memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini juga termasuk Ahlul Bait. Keturunan Al-Abbas itu termasuk
ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, Husain ahlul bait, ya, Ja'far ahlul bait dan sebagainya. Itu juga termasuk ahlul bait. Jadi ada ahlul bait yang jalurnya jalur Al-Abbas. Maka Ibnu Abbas itu termasuk ahlul bait. Karena dia termasuk ahlul bait dan Abu Ayyub Al-Ansari ini dulu sangat memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tinggal di rumahnya, maka beliau pun ingin membalas kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari ketika Abu Ayyub Al-Ansari main ke tempatnya Ibnu Abbas. Paham ya? Tempatnya Ibnu Abbas. Maka kemudian ditanya sama Ibnu Abbas, "Kam alaika minad dain?" Kamu punya utang berapa? Kamu punya utang berapa? Kata Ibnu Abbas, "Isyruna alfa." Saya punya utang 20.000. 20.000. Jadi ini disebutkan dinar atau dirham disebutkan ya. Kalau masih apa? Dinar. Ya. Ambillah dinar, 20.000 dinar. 1 dinar itu berapa gram emas? 4 gram. 1 gram berapa? 500.000. Kali 4 berarti 2 juta. 2 juta kali 20.000 berapa? 400 juta ya? Utangnya sekitar segitulah. Utangnya ya, kalau dirupiahkan sekitar 400 juta. Kalau maka Ibnu Abbas mengatakan fa'atahu arba'ina alfan. Saya kasih 40.000. Wa asyrina mamlukan, dan saya kasih 20 budak. Dikasih 40.000, dikasih wa asyrina mamlukan, dikasih 20 budak. Wa qala Ibnu Abbas akan mafil bait. Semua rumah ini milik kamu. Semua rumah ini milik kamu. Semua rumah ini milik kamu. Dikasih 40.000 untuk bayar utang, dikasih 20 budak demi memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan bila pun dikosongkan rumahnya, kosongkan rumahnya demi untuk memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini adalah berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada seseorang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang serupa, serupa. Atau dibalas yang lebih daripada yang dilakukan oleh Abu Ibn Abbas tadi. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu, dan kalau kamu tidak ada sesuatu yang bisa membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan orang tersebut terus-menerus, doakan kebaikan bagi orang tersebut sampai kamu merasa itu sudah cukup membalas kebaikannya. Jadi kalau ada orang bawa kita, dianjurkan untuk membalas bawaannya. Kalau saya lebih baik, memang kalau bisa lebih baik. Ngasih ayam pulang bawa kambing. Kalau punya, kalau nggak punya ya ayam bawa ini. Yang penting untuk menghargai, untuk membalas pemberian orang. Kalau nggak sanggup memberi, doakan kebaikan terus-menerus kepada orang tersebut. Tiap sholat, tiap sholat doakan dia, tiap sholat doakan dia kebaikan sampai kita merasa cukup, kira-kira itu bisa membalas kebaikan dia. Saya datang ke tempat antum bawa sesuatu, nggak bisa balas, doakan saya terus-menerus. Kebaikan saya doakan sampai antum merasa cukup untuk membayar kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Yang penting, yang jelas harus antum balas kebaikan orang itu. Harus antum kasih balik kebaikan orang tersebut. Harus kasih balik. Kalau nggak bisa sesuatu yang lebih baik daripada itu, doakan terus-menerus sampai merasa bahwasanya itu sudah cukup membalas kebaikan orang tersebut. Itu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi kemudian mengutus Zaid bin Harisah wa Abu Rafi' maulahu radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi'. Zaid bin Harisah itu dulu budaknya pamannya Khadijah, sama pamannya Khadijah dikasih ke Khadijah.
sama Khadijah dikasih ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah itu budaknya, kemudian diangkat jadi anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian nasabnya itu ditaruh di belakangnya Usama bin Muhammad, tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke Usama bin Zaid. Saking sayangnya Zaid bin Harisah namanya, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Mekah, ya, mengambil keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum datang, yaitu putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa'atahuma ba'iraini, kasihlah kemudian 2 ekor unta, wa khamsani dirham, dikasih kemudian khamsanya 500 dirham untuk membawa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian selang berapa lama kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu taala, kemudian Ummu Kulsum datang, ya. Kemudian Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal Khadijah, ya. Jadi sebelum Aisyah, sebelum meninggal Khadijah, Saudah binti Zam'ah. Namun ketika menikah dengan Saudah binti Zam'ah ini memang usianya sudah lanjut, ya, sudah 50 ke atas, ya. Dan beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, maka Saudah binti Zam'ah ini mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, karena saya sudah tua, jatah saya kamu ambil tidak apa-apa." Ya. Jadi jatahnya Saudah binti Zam'ah dikasihkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak apa-apa kalau rela, ya. Kalau tak rela ya tak boleh, ya. Dan istri yang kedua rela, jatahnya dikasih istri yang pertama semua, tidak ada masalah. Tapi kalau tak rela, ya jangan, ya. Saudah binti Zam'ah ini rela, jatahnya dikasihkan kepada Aisyah radhiyallahu anha karena memang beliau merasa sudah. Tapi dicari oleh Nabi tidak mau, ya. Dicari oleh Nabi tidak mau. Pengennya tetap jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Saudah binti Zam'ah, Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman ini istrinya Zaid, ya, bin Harisah, punya anak namanya Usama bin Zaid, ya, sama-sama dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Ruqayyah tidak bisa ikut, ya. Ruqayyah bersama Utsman bin Affan terlebih dahulu, ya. Ruqayyah bersama Utsman bin Affan sudah hijrah dulu. Sedangkan Zainab belum bisa hijrah karena suaminya masih musyrik. Suaminya masih belum beriman dan suaminya menahan Zainab untuk tidak boleh ikut bapaknya ke Madinah, ditahan sampai nanti pas perang Uhud kalau soal perang Badar, ya. Kemudian keluarganya Abu Bakar juga datang, ya. Keluarganya Abu Bakar juga datang. Ummu Ruman itu istrinya Abu Bakar, ya. Kemudian putri beliau, ya, yaitu Aisyah kemudian Asma, ya. Jadi beliau ini punya 3 orang putri, ya. Putri beliau namanya Aisyah, Asma, kemudian Ummu Kulsum, sama dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Punya 3 orang putri. Sampailah kemudian ke Madinah semua. Keluarga Abu Bakar, keluarga Islam sudah sampai ke Madinah. Kemudian ada satu peristiwa yang terjadi ketika sampai ke Madinah, yaitu wilayah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya. Lahirnya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini lahir, ya. Ini anaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma ketika itu lahir dalam keadaan kondisi hamil, sampai ke Madinah lahir anak laki-laki namanya Zubair bin Awam, karena Abdullah bin Zubair, karena suami daripada Asma itu namanya Zubair bin Awam. Lahirlah anak laki-laki itu, maka kemudian Asma, ya, suaminya itu membawa bayi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liyuhannikahu, untuk ditahnik. Fa'akhadahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fawada'ahu fi hijrihi. Kemudian Nabi Shallallahu taruh di tangan Nabi Sallam. Kemudian Nabi Sallam mau mengunyah kurma, dikunyah sampai halus. Kemudian fahannakahu biha, ya.
kemudian ditahnikan di mulutnya Abdullah bin Zubair. Jadi Nabi punya kurma sampai halus, diambil kurmanya sama tangan Nabi Sallam, kemudian dimasukkan ke mulutnya Abdullah bin Zubair, dioles-oleskan di langit-langit Zubair. Kenapa demikian? Ya. Semua para sahabat yang anaknya baru lahir mesti dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena awal syai'in dakhala batnahu riqu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, summa da'alahu fabarraka alaihi wa sammahu Abdullah. Ya. Kenapa? Supaya air ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam tubuh anak tersebut, dan itu pasti berkah. Ya. Saya katakan ludahnya Nabi itu berkah, sehingga kemudian para sahabat itu, ya Rasulullah kalau ditahnik supaya apa? Rasulullah kan mengunyah kurma, ya. Tentu mengunyahkan dengan ludahnya. Setelah lembut, halus, kemudian ditaruh di bayinya. Maka kemudian setelah makanan itu masuk ke dalam tubuh bayi tersebut, berarti apa? Ludah Nabi itu masuk ke dalam tubuh bayi tersebut, dan pasti berkah. Nggak mungkin enggak, ya. Dan pasti anak jadi anak baik, insya Allah. Nggak mungkin enggak, karena sekali lagi itu keberkahan Islam. Maka kemudian Rasulullah pun mendoakan keberkahan dan menamainya Abdullah, beri nama kemudian Abdullah. Maka kemudian namanya Abdullah bin Zubair. Khilaf para ulama memang, ya. Khilaf para ulama, apakah ini khusus Nabi ataukah boleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya boleh kalau kita kemudian datang ke Ustaz, kalau anak saya ditahnik, ya, ditahnik, nanti Ustaznya kemudian punya kurma, ya, punya kurma sampai halus, kemudian diambil, kemudian ditahnikkan ke bayinya tersebut, kemudian mendoakan keberkahan kepada bayi tersebut. Bolehkah demikian? Apakah ini khusus Nabi? Nah, inilah yang khilaf dari para ulama, tapi kemudian jumhur para ulama mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, ya. Boleh saja. Jadi antum kalau punya anak bayi bawa ke Ustaz, minta ditahnik, ya, kemudian minta didoakan, atau kalau memang mau minta nama boleh juga dan sebagainya, ya, tidak ada masalah. Ya. Kemudian, Madinah, ya, Madinah ini terkenal dengan Humal Madinah, terkenal dengan demam, pandemi. Jadi kalau umpama di daerah kayak semacam Papua mungkin, ya, itu kan sering pandemi malaria. Artinya itu memang daerah yang kalau masuk ke situ harus vaksin malaria dulu. Jadi ada daerah-daerah yang memang itu daerah pandemi satu penyakit tertentu, ya. Saya dulu pernah di daerah khusus Sulawesi Utara sana, di daerah kampung namanya lupa kampungnya. Itu memang pandemi, memang daerah memang yang kalau masuk harus malaria. Waktu itu saya masuk nggak pakai malaria, akhirnya kena juga malaria. Kena juga, teman saya juga kena, akhirnya meninggal juga teman saya di kamar. Ya. Teman satu kamar saya meninggal, saya gantikan kena juga. Alhamdulillah masih sehat. Kalau mau kena penyakit sana, insya Allah saya juga kemarin teman, insya Allah, ya. Baik, Humal Madinah terkena demam penduduk Madinah ini, sampai kemudian para sahabat yang datang pun terkena penyakit tersebut, ya, terkena penyakit demam tersebut, sampai kemudian karena saking kuatnya demam ini, suatu saat fadakhala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjid, Nabi Sallallahu kemudian masuk ke dalam masjid. Wan nasu qu'udun yusallun. Mereka ini sholatnya sambil duduk semua. Karena saking demamnya tinggi, nggak kuat. Ya, kalau mau sholat sambil berdiri mungkin nggak kuat. Sehingga kemudian para sahabat ini tidak ada Nabi SAW sholatnya sambil duduk semua. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Sholatul qa'idi nisfu sholatil qa'id. Sholatnya orang yang duduk itu separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Fatajassaman nasu sholata qiyaman ala nabihi min ad-dha'fi was-suqmi iltimasal fadli. Maka kemudian seketika itu para sahabat meskipun dalam kondisi sakit dan luar biasa tidak bisa berdiri, para sahabat pun berusaha untuk kemudian berdiri demi mendapatkan separuh. Bayangkan, demi mendapatkan apa? Separuh lagi pahala supaya bisa sempurna dari sholat duduk. Itu bayangkan ya, para sahabat sampai segitunya ngejar
separuh. Kita yang ngejar 27 kali saja susahnya luar biasa. Padahal juga nggak kena demam, ya kan? Soal di rumah, apa maksudnya? Nggak kena demam itu dibalas sama Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kalau pergi ke masjid 27 kali. Satu rakaat itu 27 kali, satu rakaatnya. Jadi kalau kita sholat isya di rumah berarti dapat 4 pahala saja. Tapi kalau kita datang ke masjid 4 kali 27 itu nggak demam, itu pun nggak ngejar pahala itu. Paham? Ini para sahabat ini demam, nggak bisa berdiri, cuma separuh selisihnya. Selisihnya cuma separuh, ya kan? Kan kalau berdiri dapat 1, ini dapat separuhnya. Itu saja para sahabat sudah langsung mencoba memaksa dirinya untuk kemudian bisa sholat berdiri. Ya ini orang yang sudah sehat untuk kemudian sholat berjamaah di masjid 27 kali susahnya luar biasa. Belum lagi langkah kita kalau kita pergi ke masjid, 1 langkah kemudian menghapuskan dosa, 1 langkah kemudian mengangkat derajat. 1 langkah menghilangkan dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Bayangkan kalau 1 kilo jalannya, berapa lama kira-kira 1 kilo? Ambillah 100 meter lumayan. Kalau langkah kita sekali langkah setengah meter, ya. Setengah meter. Kalau jarak ke masjid 100 meter berarti 200 langkah. 200 langkah berangkatnya, 200 langkah baliknya, berarti 400 langkah. Berarti 400 langkah itu telah 400 itu bisa menghilangkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Iya kan? Sehat nggak mau berangkat kebangetan, ya. Sehat nggak mau berangkat kebangetan kalau nggak mau ke masjid. Ini para sahabat ngejar separuhnya saja dalam kondisi sakit saja maksa-maksa. Subhanallah, ya. Nah ini semangat para sahabat dalam mengejar keutamaan, ya. Semangat sahabat dalam mengejar keutamaan itu luar biasa, ya. Keutamaan luar biasa. Kemudian siapa saja, hampir semua para sahabat kena, ya. Abu Bakar kena, Amir bin Fuhairah kena, Bilal kena, Aisyah pun kena, ya. Sampai kemudian Aisyah itu minta izin sama Nabi SAW untuk mengunjungi bapaknya. Kemudian sampai ke rumah, Bapak di Abu Bakr, maka kemudian Aisyah mengatakan kepada Abu Bakr, bagaimana perasaan kamu wahai bapak? Waqala kullu imri'in musabbarun fi ahli wal mautu adna min sirati ahlihi. Kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar ini kena demam. Ditanya sama anaknya Aisyah, bagaimana perasaan kamu? Dia bilang apa? Kullu imri'in musabbarun fi ahli. Semua orang pagi-pagi bisa berkumpul dengan keluarganya. Wal mautu adna min sirati ahlihi. Sedangkan kematian itu lebih dekat dari tali sendalnya. Jadi sudah kayak orang mau dekat dengan kematian, dekat dengan kematian. Saking panasnya itu sudah dekat dengan kematian. Wasa'alat Amir bin Fuhairah. Aisyah juga bertanya kepada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini masih ingat kan kisahnya? Budaknya Abu Bakar, ya, yang ikut hijrah mengantar Abu Bakar ke Madinah. Amir bin Fuhairah ditanya oleh Aisyah, bagaimana keadaanmu? Dia bilang, apa ini wajadul mauta qabla tauhid. Aku merasakan kematian sebelum aku merasakan kematian itu sendiri. Saking panasnya, ya, saking tingginya demamnya. Bilal pun demikian, ya. Bilal pun demikian. Saking banyaknya orang yang kena demam ini, akhirnya pun Aisyah kemudian pun minta kepada Nabi SAW menerangkan dalam keadaan para sahabat. Akhirnya Nabi SAW pun sampai layak kilu Nabi dari rumah. Itu kayak orang gila. Layak kilu Nabi dari rumah. Kayak orang nggak berakal karena saking panasnya demamnya. Ngelendur. Bicaranya itu meledor, bicaranya itu ngawur, saking panasnya. Kan kalau orang-orang kejamnya, kayak kejam, kayak beladul gitu, ya. Itu para sahabat demikian. Jadi ngomongnya itu kayak orang nggak berakal, ya. Maka melihat keadaan yang demikian, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma habbib ilaina al-madinata kahubbina Makkah au asyadda. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah
kahubina kata al-wasadah, sebagaimana kami mencintai kota Mekah atau lebih daripada itu. Wasahhiha, dan sehatkanlah apa namanya kota Madinah. Wa barik lana fi sahiha wa mudiha, dan berkahilah ukuran soknya dan mudnya. Wa qul lahum ma faj'alha bil juhfa. Kemudian pindahkanlah demam ini dan jadikanlah demam ini ada di kota Juhfa, ada di kota Juhfa. Itu tempat mikotnya penduduk Syam atau penduduk Mesir. Itu dipindah ke Juhfa yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian para sahabat, sebagaimana dari Imam Bukhari dan Abdullah bin Umar, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'an sa'iratan ra'si kharajat min al-Madinah hatta qamat bi mahyati wa hiya al-Juhfa fa'awwaltu anna waba' al-Madinati nukila ilaiha. Kemudian dari Ibnu Umar, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau mengatakan ra'aitu ka'anna imra'atan sauda sa'iratan ra'si. Saya melihat seperti seorang wanita hitam yang rambutnya kemudian berdiri keluar dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah menuju ke Juhfa tadi itu. Dan saya mentakwilkan bahwasanya itulah penyakit demam yang pergi menuju kota Juhfa. Jadi Nabi seolah-olah melihat itu, seolah melihat sosok wanita hitam dengan rambut kemudian berdiri pergi dari kota Madinah menuju kota Juhfa. Itu penyakitnya. Itu penyakit demamnya. Allah a'lam bishawab. Apa itu jin apa saya tidak ada penjelasan. Yang jelas memang bisa demikian. Dalam peristiwa Fathul Mekah itu, dalam peristiwa Fathul Mekah, Khalid bin Walid disuruh kemudian untuk menghancurkan Uzza, suruh menghancurkan Uzza. Ditambahlah tiga pohon sama Khalid terbang semuanya, terus habis pulang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah menentang atau menghancurkan Uzza. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balik, kamu belum dapat apa-apa. Balik, akhirnya Khalid bin Walid balik, itulah baru ketemu dengan wanita yang hitam, tidak berpakaian, rambutnya kemudian terurai, dikasih pasir warna hitam, sama Khalid dibunuh sama Khalid, perempuan tadi itu. Baru pulang, yang semua saya juga membunuh wanita begini. Fatil al-Uzza, itulah Uzza. Itulah Uzza. Memang jinnya yang nunggu Uzza itu yang dipotong itu. Mana juga begitu, yang menghancurkan kalau tidak salah Abdul bin As atau siapa ya. Ada lagi sahabat yang menghancurkan itu juga wujudnya wanita hitam, berambut hitam, tidak berpakaian, rambutnya berdiri, dibunuh, yaitu berhala, itu jinnya. Jin berhala yang disebut oleh apa? Kafir. Nah ini Nabi SAW tidak melihat seorang ada wanita yang hitam yang keluar dari kota Madinah masuk ke Juhfa, dan Nabi SAW mentakwilkan itu penyakit demamnya sudah pergi. Habis itu sembuh penyakit para sahabat, kemudian sembuh. Kemudian bab selanjutnya yang diterangkan di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menamai kota Madinah atau sebelumnya itu namanya Yasrib, sebelumnya namanya Yasrib. Maka kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai kota Madinah, maka Nabi SAW mengatakan apa? Sama al-Madinah wa Thaibah wa Tawbah. Dinamakan Madinah atau dinamakan Thaibah atau dinamakan Tawbah. Sama artinya, baik. Thaibah juga baik, Tawbah juga baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muslim, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala sammal Madinata Tawbah. Saya mendengar bahwasanya Nabi SAW mengatakan Allah menamakan Madinah dengan nama Tawbah, dengan nama Tawbah. Karena apa? Karena kalimat Madinah itu juga disebutkan dalam
Al-Quran, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli madinati maradu 'ala nifaq. Atau pakai kata-kata toba, toba, pakai kata Madinah atau Taibah. Maknanya baik, maknanya baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan Taibah. Jadi insya Allah karena kotanya baik, insya Allah penduduknya penduduk yang baik karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah idza tatibu fi tayyibatin inda tayyibin bihi tabat dunya fa aina tatibu. Idza lam tatibu fi tayyibatin wa inda tayyibin bihi tabat dunya fa aina tatibu. Kalau kamu nggak bisa baik di tempat yang baik, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kebaikan dunia, maka di mana lagi kamu bisa berbuat baik? Jadi kalau di Madinah saja kamu ada Rasul, namanya juga nama yang baik, kamu nggak berbuat baik, kira-kira di mana lagi kamu bisa berbuat baik? Kalau maknanya begini, Ramadan nggak tobat, apa maknanya kan? Ramadan, kan Ramadan mestinya tobat, ini nggak tobat. Kan Madinah mestinya itu baik, ya kan Madinah nggak api, kan di mana bisa api? Bahasanya kemarin kan Surabaya, Madinah saja nggak bisa berbuat baik, apalagi di kota Madinah. Karena Madinah itu memang tobat, taibah, baik tempatnya, dan orang di situ insya Allah baik. Kalau di situ mereka nggak bisa baik, di mana lagi bisa baik? Orang Arab dan Madinah nggak api, mesti nanti Madinah tambah rusak, tambah rusak. Oke, patokannya memang kota Madinah baik, dia di kota Madinah insya Allah baik. Itu pepatah ini saja, pepatah orang-orang Arab sana. Kemudian dinamakan dengan taubat atau taibah. Maka Nabi SAW mengatakan mansab al-madinah yasriba falyastaghfirillah hiya taubatun. Barang siapa yang menamakan Madinah itu Yasrib, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia Madinah itu dia taubat. Tak boleh. Karena Yasrib ini orang munafik ketika perang Khandaq kalau nggak salah ya. Wa qalat ta'ifatun minhu la tasrib la yaslam ya ahla wa qalat ta'ifatun minhu ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Sebagian orang-orang munafik itu mengatakan ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib, la muqama tidak ada tempat bagi kalian, farji'u, pulanglah kalian. Mereka menyebut Yasrib. Yasrib ini memang bermakna celaan, celaan, mulama, cacian, celaan, cacian. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat dolim pada Nabi Yusuf mengatakan apa? La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum innahu huwal ghafur innallaha arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Ya itu maknanya celaan. Maka kemudian itu diganti oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata taubat atau taibah. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Hadis tentang keutamaan kota Madinah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menamakan kota Madinah dengan Thaubah, ya. Menamakan kota Madinah dengan Thaubah. Di antara keutamaan kota Madinah, umirtu bi qaryatin ta'kul qura yaquluna Yasrib wa hiya al-Madinatu tanfin nasa kama yanfil kiru khabasa al-hadid. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, umirtu bi qaryatin ta'kul qura, aku diperintahkan menuju ke suatu negeri ta'kul qura, yang dia memakan negeri-negeri. Yaquluna Yasrib wa hiya al-Madinah, yaitu kota Madinah. Memakan negeri-negeri itu maksudnya menuju satu negeri yang nanti dari negeri itulah menuju menaklukkan negeri-negeri yang lain, ya. Dan faktanya demikian, ya. Semua penaklukan, ya, Jazirah Arab itu setelah hijrah ke Madinah, ya. Terjadi peperangan, kirim surat ke sana kemari, nyerang ke sana, nyerang ke sini dan sebagainya, sehingga kemudian banyak negeri yang ditaklukkan ketika Nabi SAW kemudian sudah menjadi pemimpin di kota Madinah. Maka kemudian Madinah itu disebut apa? Ta'kul qura, dia yang memakan negeri-negeri, gitu, ya. Itu maksudnya begitu. Tanfir nasa kama yanfil kiru khabasal hadid, sebagai dia akan menafikan manusia, menghilangkan manusia, ya, menghilangkan manusia sebagaimana al-kiru khabasal hadid, sebagaimana pandai besi itu menghilangkan karatan-karatan di besi. Jadi Madinah itu akan menghilangkan orang buruk-buruknya, ya, yang tinggal orang-orang baiknya saja. Jadi kalau buruk di kota Madinah, berbaca di kota Madinah, sudah jelas itu orang buruk, ya. Lebih buruk lagi kalau dia keluar dari kota Madinah. Kemudian kalau Rasulullah SAW, Inna imana la ya'risu ila al-Madinati kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Iman itu akan kembali kepada kota Madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha, sebagaimana ular itu kembali ke lubangnya. Ibnu Hajar di sini menyebutkan kenapa pakai permisalan ular tadi itu. Beliau menyebutkan ular, ya, tantasirul hayyatu fi hujriha fi talabi ma ta'ishu bi. Ular itu kalau dia butuh sesuatu, dia mau mencari makan, ya, cari sesuatu untuk dia makan, dia keluar dari lubangnya. Fa idza ra'aha syai'un raja'a ila hujrah. Dan kalau dia melihat sesuatu yang membahayakan dirinya, dia akan kembali ke lubangnya, ya. Maka kemudian iman pun demikian. Iman itu kalau kemudian sudah kadung, sudah mulai kondisi manusia sudah mulai rusak, iman sudah mulai banyak kerusakan, maka nanti dia akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana ular yang kemudian dia merasa dirinya terancam, maka dia akan kembali ke lubangnya, ya. Jadi iman akan kembali ke kota Madinah, ya. Para ulama khilaf mana yang lebih afdal antara Madinah atau Makkah, ya. Madinah atau Makkah, mana yang lebih afdal, ya. Mana yang lebih afdal, Makkah atau Madinah? Para ulama sepakat mayoritas yang lebih utama itu Makkah, yang lebih utama itu Makkah, ya. Yang utama. Namun Imam Malik mempunyai satu pendapat sendiri bahwasanya yang lebih afdal itu Madinah, lebih afdal itu Madinah, lebih afdal itu Madinah. Kenapa? Banyak, ya. Disitulah kemudian Nabi hijrah, di situ kemudian Rasulullah mengembangkan kekuasaan dan sebagainya, ya. Kemudian dari Madinah itu kalau kita lihat puasa, ya, ada kita puasa. Nabi iktikafnya itu di Makkah dari Madinah. Iktikafnya Nabi, ya di Madinah, masjidnya di rumahnya di Masjid Nabawi. Iktikafnya di Madinah. Kalau bicara pahala sholat di Makkah lebih besar 100.000 kali. Tapi Nabi kalau sholat puasa, kalau iktikaf di Madinah,
Makanya kalau orang kita, orang Indonesia ini lebih banyak milih tinggal di mana, lebih milih tinggal di Madinah. Suasananya lebih enak memang. Suasana lebih enak, kemudian bisa iktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Masjidnya Nabi SAW, karena memang Nabi sholat iktikafnya di masjid itu. Ya. Namun kalau ulama jumhur sepakat bahwasanya lebih utama kota Mekah. Ya. Utama kota Mekah, sebagaimana perkataan Nabi SAW ketika beliau kemudian hijrah dari kota Mekah, beliau mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah azza wa jalla walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu." Ya. Sungguh kau wahai Makkah la khairu ardillah, kau adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, wa habbu ardillah ila Allah, dan bumi yang Allah yang paling aku cintai. Walaula anni, seandainya aku ukhrijtu, tidak dikeluarkan darimu, ma kharajtu, aku tidak akan keluar dari Mekah. Ya. Karena keluarnya di sana memang terpaksa harus keluar. Ya. Kalau Nabi sana tidak dipaksa keluar, Nabi milih tetap tinggal di Mekah. Ya. Itu menunjukkan Mekah lebih afdal dari Madinah. Ya. Mekah lebih afdal dari Madinah. Man arada ahlal Madinah bisu' adabahu Allah kama yadubul milhu fil ma'. Barang siapa yang mencoba untuk berbuat buruk kepada penduduk Madinah, adabahu Allah kama yadubu al-milhu fil ma'. Allah akan mengadab orang tersebut sebagaimana yadubul milhu fil ma', sebagaimana menghancurkan orang tersebut sebagaimana garam itu hancur kalau dimasak. Hancur buruk. Kalau ada orang yang mencoba untuk membuat curang atau berbuat jahat terhadap penduduk Madinah. Man akhafa ahlal Madinati akhafa Allah azza wa jalla wa alaihi rahmatullahi wal malaikati wal nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wa adlan. Nabi sallallahu mengatakan, barang siapa yang membuat takut penduduk kota Madinah, Allah akan membuat dia takut. Wa alaihi rahmatullahi wal malaikati wal nasi ajmain, dan laknat Allah Subhanahu wa taala serta malaikat serta manusia semuanya atasnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah, tidak diterima padanya hari kiamat sarfan wa adlan, baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Ya. Barang siapa yang mencoba menakut-nakuti, membuat takut penduduk kota Madinah, Allah akan dia membuat takut, dan Allah akan melaknat semua malaikat, melaknat dan semua manusia akan melaknat orang tersebut. Ya. Dan amalnya baik yang wajib maupun yang sunnah tidak diterima di hari kiamat nanti. Sebagian para sahabat juga berharap bisa meninggal di Madinah. Ya. Bisa tinggal di Madinah. Nabi SAW juga demikian. Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asfa'u liman mata biha. Ya. Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk meninggal di kota Madinah, falyamut bil Madinah, maka meninggallah di Madinah. Fa inni asfa'u liman mata biha, karena aku akan menjadi syafaat bagi orang yang mati di kota Madinah. Ya. Makanya jamaah Indonesia yang tua-tua itu memang kadang-kadang nekat berangkat pengen mati di Madinah. Ya. Dulu apa istilahnya, waktu saya pernah sebentar ya di Madinah, kurang lebih 1 bulanan juga begitu. Bahasanya kalau guyon-guyon wanita dungo mati di Madinah saiki, ya. Kan kalau mati di Madinah kan diberikan syafaat sama Nabi, ya. Sebuah nasi, ya, polisi aja. Kapan-kapan baik, ya. Masih di kehidupan dunia, ya. Masih di menikmati kehidupan dunia, ya. Padahal kalau mati di Madinah jelas ada syafaat dari Nabi SAW. Kalau dia mati saja tidak apa-apa. Dungo, ya Allah matikan saya di Madinah pas berangkat umroh. Allah SWT. Jadi kalau ada orang solehnya mati di Madinah, Nabi jadi saksi bahwa ini orang baik. Ya. Nah, kalau dia orang biasa, Allah akan kasih syafaat selamat dia di akhirat. Ya.
Ketika ada orang baik, orang soleh mati di Madinah, Nabi jadi saksi. Ini orang baik. Kalau memangnya orang itu orang biasa, banyak berdosa dan sebagainya, Nabi akan kasih syafaat dia supaya dia selamat di akhirat nanti, ya. Dan dia ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para sahabat yang beranak-anak dari Madinah itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah bin Khattab, beliau kemudian pernah berdoa begini. Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku ini mati di negeri Rasulullah SAW. Kalau dipikir-pikir memang kurang ini, apa namanya, agak kontras. Beliau minta untuk kemudian mati syahid, namun mati syahidnya di Madinah. Kayak agak susah, karena orang syahid itu biasanya keluar, ya, keluar berperang ke satu negeri, ya, menaklukkan satu negeri, berperang dengan musuh kemudian syahid. Nah, ini Umar minta syahid di jalan Allah tapi di Madinah. Pahamnya agak susah kan begitu, karena orang syahid itu biasanya keluar dari kota Madinah, nyerang musuh, perang, kemudian mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya Umar bin Khattab ini dengan cara bagaimana? Wa qad istajaba Allah Ta'ala al-Faruq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi permintaan Faruq fastusida fi masjid Rasul wa huwa yaqumul muslimina fi salatil fajr. Beliau pun juga sahih juga karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika beliau mengimami salat subuh di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalnya di kota Madinah. Doanya terkabul. Doanya terkabul. Boleh doa seperti itu boleh. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya hafal Quran. Boleh. Bisa jadi terkabul, kita mati dalam keadaan hafal Quran. Bisa jadi kalau doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan kena panas, panas dingin, sudah mau mati, dikasih api sama Nabi Sallam, darahnya terus keluar. Akhirnya apa? Beliau berdoa, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya bisa menghubungi orang-orang Bani Quraidah. Selesai doa, langsung darahnya berhenti. Selesai perang Khandaq, barulah Bani Quraidah yang berkhianat itu diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, ini giliranmu. Selesaikan masalah mereka. Dengan Sa'ad mengatakan bunuh semua laki-lakinya. Setelah itu baru meninggal Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu yang sahabat yang meninggal as'alatul qancah ihtaza'ah Rasulullah Rahman bi mauti Sa'ad. Berguncang ar-Rahman karena disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Wallahu ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kisah membangun Masjid Nabawi. Nah, ini belum bangun masjid, ya. Nanti bangun masjidnya bulan depan insyaallah, ya. Aku lihat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.